Secara umum, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan universe atau semesta atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra itu. Tetapi menurut beberapa pakar mimetik, yakni adalah secara pengertian, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Aristoteles juga berpendapat bahwa mimesis bukan sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Puisi sebagai karya sastra mampu memaparkan realitas di luar diri manusia, persis apa adanya. Maka, karya sastra seperti halnya puisi merupakan cerminan representasi dan realitas itu sendiri. Pandangan pendekatan mimetik ini adalah adanya anggapan bahwa puisi merupakan tiruan alam atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia di semesta raya ini. Sasaran yang diteliti adalah sejauh mana puisi merepresentasikan di dunia nyata atau semesta dan kemungkinan adanya intelektualitas dengan karya lain. Selanjutnya, mari kita lihat salah satu puisi yang akan kita analisis adalah Senja di Pelabuhan Kecil dari karya Chairil Anwar 1946. Setelah kita simak puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar, mari kita simak untuk menganalisisnya. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil, ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, mengembus diri dalam mempercaya maut berpaut. Terbukti bahwa kata-kata gudang serta temali, kapal, rumah tua juga terdapat pada bait pertama. Bisa kita lihat dari bait pertama tersebut. Baik, selanjutnya mari kita analisis pada bait kedua. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair, dan ada kata kelapa elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang, kegimingan dan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu pun musnah, sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Baik, sekarang mari kita analisis pada bait ketiga. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil memiliki makna. Pikiran penyair lebih dipusatkan kepada dirinya dan bukan kepada pantai serta benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung sekalian selama jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai ke Pesendu penghabisan bisa terdekap. Ternyata betapa mendalam rasa sedihnya itu.
Ternyata dari pantai keempat, seduh dan tangisnya dapat dirasakan. Amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Ternyata ada 4 langkah untuk menangkap gambaran mimesis yang ada dalam karya sastra berbentuk puisi, yakni 1. Memahami kata-kata atau ungkapan dalam puisi. 2. Membentuk parafrase, memproseskan puisi. 3. Pengungkapan makna. Dan yang keempat, menganalisis puisi atau kaitannya dengan kenyataan. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil akan dikaji melalui pendekatan mimesis.